Ya baik, kita masih lanjutkan talk show malam ini dan sekali lagi bagi Anda yang ingin mungkin bertanya pada Erlanda ataupun ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan ya. Di sini ada politisi muda kita Erlanda Juliansyah Putra SHMH ya, artinya juga kiprahnya mungkin sudah banyak tadi ya sepak terjangnya ya, tapi baru kali ini dan mencoba untuk terjun di dunia politik. Tapi kalau bicara tentang organisasi jangan diragukan lagi ya. Dan baru-baru juga ceritanya tadi sempat sudah mengeluarkan buku ya. Oh iya. Nah itu buku. bagaimana? Iya, jadi memang buku ini tepat setahun yang lalu ya, 28 Oktober kita launching di Unsyah ya. Kita hadirkan Pak Fahri Hamzah, terus ada beberapa perwakilan dari partai politik yang hadir pada saat itu. Jadi saya membuat satu buku yang dimana buku saya ini hadir dari tesis saya tentang gagasan pembubaran partai politik korup. Jadi saya meneliti dari fase tahun 98 hingga 2014 pada saat itu. Artinya memang dari dulu sudah apa ya, sudah tertarik sebenarnya dengan politik ya, ini ya. Sangat tertarik ya. Jadi tahun 98 hingga 2014 itu kita teliti banyak yang terlibat, terutama kepala-kepala daerah ya, anggota DPR itu terlibat kasus korupsi. Saya kepingin tahu tuh ya, kepo tadi ya, mau tahu kenapa sih mereka bisa korupsi. Ternyata memang harga demokrasi kita ini nggak murah, mahal. Sehingga yang mereka persiapkan itu ujung akhirnya bukan pada program yang bisa mereka berikan kepada masyarakat. Tapi bagaimana mereka mengembalikan modal. Dan itu juga jadi hal yang memang selalu terjadi. Ya, makanya kita harus bisa meniru beberapa negara yang udah bisa memberikan solusi. Walaupun memang soal korupsi ini diberikan solusi, yang namanya korupsi nggak akan bisa kita bahas juga tergantung pribadi langsung, orang tersebut. Tergantung soal pribadi. Nah, di negara-negara seperti Malaysia misalnya, Partai UMNO itu ya, mereka itu bisa memberikan, partai politik ini kan sifatnya kan publik ya, ke masyarakat. Tapi mereka bisa memberikan sektor privat kepada partai politik. Bisa melakukan ekspansi bisnis lah, untuk mencari pendanaan kepada partai politik. Artinya kan negara masih membiayai melalui APBN itu jumlahnya per suara. Artinya tidak hanya, tapi Anda juga punya solusi nih ya? Solusi, ya. Dan itu juga masih terlalu kecil ya. Saya ingin katakan bahwa seharusnya negara kita ini ya harus bisa menerima konsekuensi apabila kita memang benar-benar berdemokrasi. Siapapun calegnya yang sudah lewat ya di DPT, lewat di DCT, mohon maaf di DCT calon tetap gitu ya, di KPU, mereka itu paling kurang harus dibiayai juga oleh negara. Walaupun negara mungkin nggak mampu juga membiayai keseluruhan, paling kurang untuk, walaupun udah ada nih, tapi nggak semua caleg kan dapat itu, ke partai aja baru dapat. Jadi setiap orang caleg itu dapat paling kurang ya adalah spanduk, adalah mereka mungkin stiker atau apapun lah, bisa dibantu oleh negara seperti itu. Ini kos-kos seperti ini harus dipikirkan ke depan, sehingga mereka tidak perlu berpikir dulu untuk bagaimana cara membrandingkan secara personal itu ke publik melalui alat-alat peraga kampanye tadi itu pakai kos pribadi sendiri. Tapi juga negara juga sedang membantu ini melalui KIP sendiri ini untuk bantuan dana-dana spanduk dan yang lainnya. Ada memang kan, tapi itu kan sangat terbatas kan. Makanya ke depan harusnya pembiayaan itu termasuk saksi itu harus dibayar oleh negara. Ini kan masing-masing anggota DPR harus dihadapkan dengan jumlah logistik yang besar. Mereka harus siapkan nanti saksi. Saksi juga dananya luar biasa. TPS kita nggak satu, TPS kita mungkin ya di dapil saya aja tuh hampir 1000 TPS. Nah 1000 TPS kita untuk bisa menempatkan saksi itu juga agak susah, agak terbatas. Modal kita juga terbatas. Nggak akan mungkin seorang anggota DPR itu mampu membiayai saksi, membiayai uang-uang logistik yang lain. Sehingga negara di sini perlu hadir. Makanya di buku saya itu saya dorong pemerintah untuk bisa memberikan solusi melalui perubahan rancangan undang-undang partai politik dan pemilu. Kita berikan kesempatan kepada setiap orang itu untuk bisa fair lah. Fairness ini terjaga betul. Mereka itu bisa merata sama. Sekarang kan agak susah kita berhadapan dengan incumbent. Incumbent ini bisa melakukan kegiatan apapun lah melalui program-programnya. Mereka bisa melakukan ya campaign media secara citra mereka kepada masyarakat. Artinya mereka juga masih kuat sekali. Masih kuat sekali. Soal sering sekali ada pandangan masyarakat, ini muda maju apa nih, pengalamannya apa yang udah pernah dibuat. Sedangkan incumbent ini udah pernah buat ini, udah pernah bantu ini. Ya nggak akan mungkin lah apple to apple, nggak apple to apple tuh.
maksudnya nggak berimbang pemberian contoh daripada masyarakat kita. Kenapa? Karena soal edukasi tadi. Kalau kita sudah sama-sama menjabat, baru fair kita bisa menilai kerja mereka. Nah, kemudian bagaimana cara untuk memangkas yang paradigma masyarakat tadi ini, wah anak muda punya apa, bisa apa. Nah mungkin Erlanda yang akan naik nanti ya di pemilihan 2019 untuk memangkas hal pendapat seperti ini. Ya, anak muda bisa apa? Nah, coba gimana nih? Ini kan terkait soal strategi ya, masing-masing pasti caleg muda yang terutama yang nonton juga pada hari ini pasti punya strategi untuk bisa meluangkan gagasan pemikiran mereka, visi misi mereka dalam bentuk mungkin ya seperti tadi lah video-video singkat ataupun melalui tulisan dan sebagainya yang bisa menggugah pemilih untuk bisa memilih mereka. Tapi itu juga masih presentasinya terlalu kecil. Bagi masyarakat Banda Aceh, mungkin masyarakat yang memiliki mungkin tingkat pendidikan yang sangat baik ini juga sangat membantu sebenarnya untuk bisa memangkas money politik. Karena mereka mungkin nggak mampu dibayar oleh seorang caleg 100.000 itu angka yang kecil bagi mereka yang sudah terdidik dan punya penghasilan yang baik. Sehingga mereka lebih suka pada gagasan. Jadi anak muda ini tawarkan apa sih? Dia mau apa sih? Adu gagasan. Jadi dia punya program, saya menarik, saya pilih, gitu, saya coblos. Tapi kan ini nggak di kabupaten, di wilayah yang lain kan tidak seperti itu. Nah, inilah PR kita bersama, terutama anak muda. Kita harus tetap semangat ya, melakukan kampanye kreatif, memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Dan memang ada hal yang menarik ini Kak. Generasi anak muda hari ini nggak terlalu suka juga, terlalu serius. Jadi terlalu serius mereka tuh rasanya nggak menarik lah. Jadi kalau bahkan udah sekarang yang mungkin yang generasi tua lebih udah gayanya juga udah seperti anak muda, ikut membaur dengan yang muda-muda. Betul. Gayanya udah pakai sepatu cat kan, pakai baju. Karena juga muda, gitu ya. Bagaimana generasi muda bisa lebih dekat dengan mereka gitu ya. Ini kan saya sampaikan tadi strategi macam-macam ya, yang lebih tua ingin nampak muda, yang anak muda ingin lebih muda gitu kan. Nah ini kan soal strategi, tapi pilihannya kita bukan hanya untuk bisa mencapai suara anak muda, tapi ada harapan anak muda yang bisa kita bawa di sini. Ada harapan anak muda yang anak muda sendiri rasakan, dan itu nggak bisa diwakili oleh kaum lebih tua. Seperti kita. Saya misalnya teman-teman saya itu ada yang pulang dari Inggris, pulang dari Jerman, mereka dapat S2 dari LPSDM pemerintah Aceh, sampai di sini mereka nggak bisa bekerja. Alasannya macam-macam. Nah, saya ingin katakan mereka yang sudah mencoba mengejar karirnya, cita-citanya, bahkan bagi sebagian menganggap mereka itu cukup sangat layak untuk bisa bekerja, mendapatkan universitas yang menurut saya juga belum tentu setiap masyarakat Aceh berkesempatan belajar di Inggris dan di Jerman. Pulang ke sini mereka nggak bisa bekerja. Nah, ini yang kami yang anak-anak muda rasakan gitu. Apa sih solusi konkretnya? Nah, karena kita sudah hopeless memberikan ini kepada generasi sebelumnya, kita ingin langsung mengambil aksi. Seperti itu. Salah satu hal yang permasalahan juga sebenarnya ya. Ketika si anak muda ini nggak pulang ya, asik di negeri orang juga dikatain nanti ya. Ketika kembali ke negeri sendiri, wah ternyata tidak ada yang menampung mereka. Padahal mereka cukup punya potensi, cukup punya kapasitas untuk ya di bidang mereka sendiri. Salah satunya itu mungkin ya yang harus diperjuangkan nantinya. Kemudian juga generasi muda yang punya senasib mungkin ya bisa merasakan ini ya, dan juga harus lebih cermat lagi memilih siapa sih yang akan mewakili suara rakyat nantinya di tahun 2019 ini, khususnya juga di Aceh ya. Dan mungkin Erlanda di segmen akhir ini punya punya sarankah apa untuk pemirsa di rumah, silakan. Saran kepada pemirsa di rumah, tentunya sarannya adalah 2019 ini tinggal menghitung berapa bulan lagi kita akan menghadapi pemilu. Jadi kita harus menyelusuri paling kurang apa sih gagasan dan program yang ditawarkan oleh para caleg. Jangan golput dan juga jangan mudah terpancing dengan orang-orang yang memberikan bantuan kepada kita dalam bentuk apapun, material apapun. Kalau bisa kita tidak menerima, bahkan langsung bisa menolak. Itu ganjaran sanksi yang sangat baik untuk bisa melawan money politik. Karena kita harus bisa mengubah pandangan dari masyarakat. Yang penting kita terima dulu barang yang dikasih. Masalah kita pilih belakangan, itu nggak boleh lagi. Kita harus komitmen sama-sama. Dan juga harus berani menolak. Berani menolak. Kalau dikasih kita tolak, ya kan? Jadi karena ini terkait dengan soal niat.
Orang memberikan juga mungkin karena sudah seperti kebiasaan di caleg-caleg sebelumnya yang berikan ini berikan itu, mereka memilih gitu kan. Kali ini kita ubah segmennya, kita ubah pola pikirnya untuk tidak seperti itu. Dan terakhir bagi anak muda yang sama-sama berjuang di parlemen ya, tentunya ini PR yang berat bagi kita bersama untuk bisa menawarkan program dan ide itu secara masif dan baik diterima oleh masyarakat. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah takut bahwa anak muda itu punya semangat yang tinggi. Bahkan di Sumpah Pemuda yang kemarin kita lalui itu juga Bung Karno juga pernah mengatakan berikan aku 10 pemuda maka akan kugoncang dunia. Dan banyak anak muda termasuk Alexander the Great itu umurnya juga di bawah dari 30 tahun mampu ya menguasai dunia bahkan menjadi panglima perang yang besar. Jadi kita harus punya nilai optimistis, tidak ada masalah kita lakukan kampanye ini secara damai, secara baik. Kita tidak boleh melakukan black campaign terhadap calon lain dan kita harus bisa fair menghadapi pemilu ini secara baik. Seperti itu. Oke, terima kasih Erlanda ya. Dan sekali lagi generasi muda ini jangan takut untuk memilih yang muda juga. Jika memang yang muda ini punya kapasitas dan mampu untuk memajukan Aceh ke depannya lebih baik. Dan pemirsa demikian masukan kami talk show malam hari ini dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya Fili mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.